Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafidah Masyirsyidah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengembangan instrumen penilaian bahasa Arab. Nah, yang akan kita bahas yaitu ruang lingkup dengan tekniknya. Nah, dalam ruang lingkup materi kemahiran berbahasa itu ada 4. Yang pertama yaitu ada istima, yang kedua ada kalam, yang ketiga ada qiraah, dan yang keempat ada kitabah. Nah, yang pertama yaitu ada teknik dan instrumen istima. Yang pertama itu ada mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah. Nah, contohnya ketika seorang guru memberikan sebuah audio, nah, maka para siswa mampu menirukan audio huruf hijaiyah yang sudah disajikan oleh guru. Nah, di sini dalam istima itu bahkan di dalam kemahiran yang lain itu tekniknya itu sama, yaitu ada tes dan non-tes. Nah, ketika siswa mampu membunyikan huruf hijaiyah sesuai dengan yang didengar dari audio, itu merupakan teknik non-tes. Yang selanjutnya yaitu membedakan bunyi panjang dan pendek. Nah, ketika seorang guru juga memberikan sebuah audio dari mungkin mufrodat, kata-kata, tapi dengan harokat panjang dan pendek, jadi berbeda. Contohnya itu mungkin ada jalisun. Nah, jalisun dengan jalisun itu kan beda. Kata pertama tadi di huruf jim terdapat alif setelahnya, akan tetapi di kata kedua itu tidak ada alif di setelah huruf jim. Jadi siswa harus mampu membunyikan sesuai dengan panjang dan pendek mufrodat atau kata. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi bunyi tasjid. Nah, contoh ketika audio itu ketika siswa mendengar dari audio, yaitu yang pertama allama. Nah, allama, maka siswa harus mampu membunyikan sesuai dengan yang didengar dalam audio. Yang selanjutnya yaitu membedakan huruf nun dan tanwin. Nah, contoh mu'minin dan mu'min. Nah, di dalam kata pertama tadi di dalam nun, huruf nun itu berharokat kasroh tanwin. Akan tetapi di kata kedua itu nun berharokat sukun. Nah, maka siswa harus mampu membedakan antara huruf nun sukun dengan yang berharokat tanwin dari yang audio yang telah diperdengarkan. Kemudian selanjutnya yaitu siswa mampu menggunakan imla. Nah, di sini dengan teknik tes. Nah, teknik tes. Jadi ketika contoh guru membaca Al-Quran dengan pendiktean, nah, maka siswa harus mampu menuliskan kembali apa yang sudah dia dengarkan dari guru yang telah membaca ayat suci Al-Quran. Dan itu harus sesuai benar dan tepat. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan tes pilihan ganda. Jadi ketika ada pada ujian, maka diberikan sebuah audio dari teks dan kemudian siswa diberikan soal-soal pilihan ganda dari sesuai teks yang telah dia didengarkan dari audio, sebuah audio. Maka dia harus mampu menjawab sesuai isi dari teks yang sudah didengarkan. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang kemahiran kalam. Nah, kemahiran kalam dianggap sebagai kemahiran terpenting juga dalam pembelajaran bahasa Arab. Kalam juga merupakan kemahiran produktif yang menuntut siswa memiliki kemampuan melafalkan bunyi dengan baik dan menerapkan aturan gramatika atau nahwu shorof yang tepat atau yang benar, dan yang bisa mampu membantu
dirinya menyampaikan apa yang ada di pikirannya dengan lisan. Nah, itu ada pengembangan instrumen kalam, yaitu yang pertama ada membaca keras. Nah, membaca keras ini contohnya siswa diberikan teks, kemudian dia dapat membaca dengan nahwu shorof yang benar. Nah, ini merupakan mungkin non-tes ya, teknik non-tes. Yang selanjutnya yaitu menggunakan ungkapan baku. Nah, menggunakan ungkapan baku yaitu ketika seseorang siswa ditanya seorang guru tentang kabarnya, contoh sobahul khair, sobahul khair, atau kaifahalukum. Jadi ketika seorang guru menyapa murid atau siswa, maka mereka mampu menjawab dengan ungkapan-ungkapan baku yang telah dipelajari. Yang selanjutnya itu bercerita. Nah, dalam bercerita ini juga terbagi menjadi beberapa. Itu ada sangat banyak. Yang pertama itu bisa mengenalkan diri, kemudian menceritakan gambar tunggal, menceritakan gambar berseri. Nah, contohnya gini, memperkenalkan diri. Jadi siswa ini harus mampu memperkenalkan diri dengan bahasa atau mungkin ungkapan-ungkapan yang sudah dipelajari, kemudian dia kembangkan seperti itu. Kemudian yang kedua itu menceritakan gambar tunggal. Nah, ketika seorang siswa, contohnya seorang guru menyajikan gambar mungkin tentang gambar kebun binatang. Nah, di situ siswa harus mampu menceritakan apa yang ada di dalam kebun binatang. Mungkin ada hewan, ada tumbuhan. Nah, ini siswa juga mampu menyebutkan hewan-hewan yang ada di sana juga. Kemudian menceritakan gambar berseri dengan panduan. Jadi nanti siswa diberikan contoh soal tentang gambar-gambar. Jadi nanti ini akan disusun menjadi satu teks gitu. Jadi nanti ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, dan seterusnya. Jadi siswa ini harus mampu menceritakan setiap gambar yang saling berhubungan untuk menjadi satu teks. Kemudian yang selanjutnya yaitu menceritakan pengalaman. Nah, menceritakan pengalaman ini mungkin bisa dengan dia harus mampu menceritakan pengalaman dia ketika mungkin liburan, atau menceritakan pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan yang dia alami. Kemudian itu mendeskripsikan objek. Nah, ketika seorang guru contohnya memberikan gelas. Nah, gelas ini maka siswa harus mampu mendeskripsikan tentang gelas. Nah, gelas ini bentuknya seperti apa, kemudian warnanya apa, seperti itu. Kemudian menceritakan kembali. Nah, menceritakan kembali ini ketika siswa diberikan sebuah teks, mungkin dari kisah singkat atau kisah pendek, kemudian dia harus mampu menceritakan kembali tentang kisah yang telah dia baca dengan bahasanya sendiri. Kemudian ada bercerita bebas. Nah, bercerita bebas ini masuk juga teknik tes bercerita bebas, karena bercerita bebas ini siswa menuangkan ide-ide yang ada di dalam pikirannya secara lisan dengan susunan gramatikal yang baik dan benar gitu. Nah, karena belum dikatakan kalam apabila seseorang itu belum mampu menyampaikan secara lisan apa yang ada di pikirannya. Jadi ketika membaca keras, kemudian menggunakan ungkapan-ungkapan baku, itu kan hanya sesuai yang telah dia pelajari atau yang telah diberikan oleh seorang guru. Akan tetapi ketika dia bercerita bebas atau mungkin menceritakan pengalamannya, itu kan sesuai dengan apa yang ada di pikirannya, kemudian dia tuangkan ke dalam lisan. Nah, kemudian menggunakan bahasa sendiri dengan susunan yang baik dan benar. Nah, itu baru dikatakan dengan yang kalam yang sesungguhnya. Nah, kemudian ada yang selanjutnya itu ada wawancara. Nah, ketika seorang murid diwawancarai mungkin oleh seorang guru atau mungkin orang lain dengan menggunakan bahasa Arab, maka dia harus mampu menjawab
pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh guru atau mungkin orang tersebut. Kemudian itu ada khitobah atau berpidato. Maka dia mungkin ketika seseorang diberikan tugas atau mungkin ada ujian praktek tentang khitobah, berpidato di depan kelas. Nah, itu siswa juga harus mampu berpidato dengan baik dan benar sesuai teks maupun dia bisa improvisasi seperti itu. Kemudian ada diskusi. Nah, diskusi ini bisa tugas kelompok atau ketika diskusi berada di dalam kelas. Nah, bersama guru atau mungkin ketika berkelompok itu bersama teman-teman. Ketika guru memberikan tugas, contohnya itu mungkin memberikan tugas untuk meresum atau mereview sebuah buku. Nah, itu nanti mereka akan berkelompok, kemudian mereka akan berdiskusi sesuai dengan buku, mungkin atau film juga bisa. Mereka akan mereview atau meresum dari yang telah mereka baca atau mereka lihat. Yang selanjutnya yaitu ada kemahiran qiraah. Nah, kemahiran qiraah ini merupakan kemahiran dasar yang juga penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, pengembangan instrumen qiraah juga ada yang pertama yaitu membaca dengan lancar. Nah, ini ketika seorang guru memberikan teks, nah siswa ini harus mampu membaca dengan lancar. Kalau tadi kalam itu membaca keras, nah kalau qiraah ini membaca dengan lancar. Jadi lebih memperhatikan susunan gramatikalnya. Kalau tadi mungkin kalau kalam lebih ke menyampaikan apa yang ada di ide pokok di pikiran, kemudian menyampaikan secara lisan. Tapi kalau qiraah ini hanya sekedar membaca apa yang sudah disediakan. Kemudian menentukan arti kosakata. Nah, menentukan arti kosakata ini ketika murid-murid juga setelah membaca teks, maka dia harus mampu menemukan kosakata-kosakata yang ada di dalam teks. Nah, contoh ketika ada teks tentang usroti. Nah, ini ketika menceritakan tentang keluarganya, mungkin bisa menyebutkan hadza abi, hadhihi ummi. Nah, seperti itu dia harus mampu menemukan atau menentukan arti dari kosakata. Mungkin abi tadi itu artinya apa, terjemahannya itu apa. Kemudian ummi itu terjemahannya apa. Nah, maka siswa harus mampu atau bisa mengartikan kosakata tersebut. Nah, mungkin ketika seorang siswa sudah menguasai mufrodat, maka dia dengan mudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, jadi yang menentukan arti kosakata ini masuk ke dalam teknik tes. Kalau membaca tadi non-tes. Kemudian selanjutnya itu menentukan fakta tersurat. Menentukan fakta tersurat dari sebuah teks. Nah, jadi mungkin misal dari teks yang tadi al-usrati. Nah, itu tadi fakta-faktanya itu apa aja? Mungkin dia punya saudara 3. Nah, itu nanti kan akan ada di teks-teks yang telah dia baca. Seperti itu. Kemudian menemukan ide pokok dalam paragraf. Nah, menemukan ide pokok dalam paragraf ini maka siswa harus mampu menemukan ide-ide pokok dari setiap paragraf. Atau apakah ide pokoknya terdapat dalam awal paragraf, atau di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Jadi dia harus membaca atau mengamati dengan baik teks-teks yang sudah dia baca. Kemudian menemukan ide penunjang. Nah, di sini mungkin siswa harus mampu menemukan tema dari sebuah teks yang sudah dia baca. Yang selanjutnya yaitu menghubungkan ide-ide yang terdapat dalam
teks. Nah, menghubungkan ide-ide ini yaitu ketika seorang siswa ini mampu menemukan ide pokok dari setiap paragraf, yaitu dari ide pokok paragraf pertama, ide pokok paragraf kedua, ide pokok paragraf ketiga. Nah, maka ide-ide ini harus saling berhubungan antara satu dan yang lain. Ya. Yang selanjutnya yaitu menyimpulkan isi. Nah, dari ide-ide pokok yang sudah didapatkan tadi, siswa dapat menyimpulkan dari isi bacaan atau teks seperti itu. Kemudian mengkritisi isi bacaan. Di sini mungkin lebih ke dia menyampaikan pendapatnya tentang teks tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menerjemahkan isi bacaan. Nah, siswa harus mampu menerjemahkan bacaan yang telah dia baca. Yang tadi kan yang pertama yaitu yang pertama langkahnya tadi kan menentukan arti kosakata. Nah, untuk selanjutnya yaitu menemukan ide-ide atau menentukan ide-ide dari sebuah paragraf. Nah, dari situ akan mempermudah siswa dan siswi untuk menerjemahkan bacaan yang sudah dia baca. Yang terakhir yaitu ada pengembangan instrumen khitobah atau kemahiran khitobah. Nah, ya ini pengembangan instrumen khitobah ini ada insa muwajjah atau menulis terbimbing. Nah, dalam menulis terbimbing ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama itu ada beberapa rincian. Nah, itu ada yang pertama mengurutkan kata menjadi kalimat. Nah, contohnya ada soal yang kata-katanya tidak berurutan. Misal ada darajatun, hada, wa, hadihi, babun. Nah, maka siswa harus mampu mengurutkan menjadi kalimat yang benar. Hada babun, wa hadihi darajatun. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu menyusun kalimat berdasarkan gambar. Nah, di sini contohnya disajikan soal-soal di mana kalimat tersebut tidak sesuai dengan gambar yang telah disajikan. Maka siswa harus mengurutkan kalimat sesuai dengan urutan gambar yang sudah disediakan. Kemudian selanjutnya itu menyusun kalimat berdasarkan kosakata. Menyusun kalimat berdasarkan kosakata. Di sini juga hampir sama dengan mengurutkan kata menjadi kalimat tadi, yaitu kalau di sini kan kalimat, kalau yang pertama tadi itu kata. Jadi ada kalimat-kalimat yang tidak berurutan kemudian harus disusun sesuai dengan atau berdasarkan kosakata. Kemudian mengurutkan kalimat menjadi paragraf. Nah, di sini menyusun paragraf. Jadi siswa atau siswi ini disajikan sebuah soal kalimat yang tidak berurutan tapi tanpa gambar. Yang sebelumnya tadi itu menyusun kalimat berdasarkan gambar, kalau yang sekarang menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf. Jadi ketika ada kalimat-kalimat tidak berurutan, maka harus mengurutkan agar menjadi paragraf yang padu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendeskripsikan objek atau gambar tunggal. Nah, jadi di sini ketika siswa disajikan mungkin gambar tentang pilot. Nah, di sini seorang siswa harus mampu mendeskripsikan objek ini. Objek yang sudah disediakan, mungkin bisa gambar atau mungkin benda. Jadi dia harus mendeskripsikan pilot itu seperti apa, atau mungkin kalau dalam hal objek mungkin bisa meja atau kursi, itu nanti harus bisa mendeskripsikan. Oh, meja itu ada 4 kakinya seperti itu dan lain sebagainya, nanti bisa dijelaskan. Kemudian mendeskripsikan gambar berseri. Jadi mendeskripsikan gambar berseri ini nanti akan disediakan beberapa gambar secara berurutan. Maka siswa ini harus mampu mendeskripsikan sesuai
gambar yang sudah disediakan secara berurutan. Kemudian yang terakhir itu ada menyusun paragraf berdasarkan pertanyaan. Nah, di sini ketika siswa atau siswi diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang paragraf. Nah, akan tetapi paragrafnya tidak berurutan. Maka siswa harus bisa mengurutkan paragraf-paragraf sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan secara berurutan. Nah, kemudian ada insya huruf. Insya huruf ini lebih kepada menulis bebas. Jadi dia harus bisa menulis apa yang dia ingin tulis. Mungkin bisa menceritakan tentang pengalaman tetapi dengan menulis. Kalau tadi dalam qiraah dia menceritakan dengan berbicara, tapi di dalam kemahiran kitabah ini dia harus mampu menceritakan dengan menulis. Seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.